Halo teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya sekarang berada di kota Jakarta, lebih tepatnya di stasiun Pasar Senen. Pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan ke kota Surabaya dengan kereta api Gaya Baramawan Selatan di kelas terbarunya, yaitu di kelas Economy New Generation Stainless Steel. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan di skip. Sekarang saya sudah berada di peron jalur 1 stasiun Pasar Senen. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mencoba kelas ekonomi 2 Stainless Steel New Generation. Kita naik dulu ya guys. Di sini untuk pintunya sudah menggunakan pintu geser elektrik, sehingga untuk membukanya tinggal hanya mempencetnya saja. Nah, seperti ini tampilan ekonomi Stainless Steel New Generation ya guys. Kali ini saya berkesempatan untuk mencoba kereta api K3024 Jakarta SDT. K3 menunjukkan keretanya adalah kereta api ekonomi. 0 merupakan tanda tidak berpenggerak alias harus menggunakan lokomotif untuk berjalan. 24 yaitu tahun 2019 kereta api ini, yaitu pada tahun 2024 dengan nomor urut 84 di Depo Induk Sidoarjo. PS ini adalah tegangan statis yaitu sebesar 220 atau 380 volt dengan berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Dan kereta api ini mulai berdinas pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2024. Pada kereta ekonomi 2 yang saya naiki, di sini ada kode huruf F. F menandakan bahwa kereta ini bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam atau kecepatan maksimalnya. 48 menunjukkan bahwa kereta ini memiliki berat sebesar 48 ton. Dan 10 menunjukkan bogi jenis kereta api ini yaitu menggunakan bogi K10. Sekarang saya sudah berada di kursi saya, yaitu di nomor 4 Delta. Dan di sini layanan yang saya dapatkan adalah tirai jendela yang bisa ditarik seperti ini, dan tinggal tarik saja, nanti dia akan naik sendiri. Di sini juga ada stop kontak untuk mengisi daya. Di sini juga ada kantong untuk menaruh barang. Dan sini tidak ada footrest ya teman-teman, jadi kaki bisa dilentangkan secara bebas ya. Di sini legroomnya sangat lega ya. Untuk kursinya sudah menggunakan kursi tipe captain seat seperti ini berwarna biru dan warna krem di atasnya. Dan di sini armrestnya sudah bisa dibuka tutup ya supaya bisa lebih lega. Itu saja layanan pada kereta Gaya Baramawan Selatan kali ini. Untuk toilet di kereta Gaya Baramawan Selatan kali ini terdapat dua teman-teman. Jadi posisi toilet ini berada di salah satu sisi kereta ya teman-teman. Di sini saya akan mereview toilet yang merupakan khusus untuk pria. Di sini posisi saya didapat ada pegangan untuk membantu untuk berdiri, ada pengharu ruangan, ada kursi duduk dengan tombolnya untuk ngepres berfungsi dengan baik. Di sini juga ada tempat sampah, tisu, wastafel, dan cermin ya teman-teman. Pintu masuk dan pintu antar gerbong pada kereta Gaya Baramawan Selatan kali ini sudah menggunakan pintu geser elektrik ya teman-teman. Jadi tinggal tekan tombolnya saja maka pintu akan terbuka. Begitu pula dengan pintu masuk yang ini. Tapi kalau ini tidak bisa dibuka sewaktu-waktu ya teman-teman, karena pintu ini hanya dioperasikan oleh konektor. Jadi hanya bisa dibuka ketika hanya berada di stasiun saja, dan tidak bisa dibuka di saat kereta ini berjalan. Di jalur 2 stasiun Pasar Senen sudah tersedia rangkaian kereta api Jakarta Tinggi yang sudah menggunakan rangkaian full ekonomi Stainless Steel New Generation dengan relasi Pasar Senen ke Solo Balapan. Di sini rangkaiannya sedang disedia teman-teman. Oke, tepat pada waktunya pada pukul 11:10 kereta api Gaya Baramawan Selatan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tepat waktu. Untuk suspensi dan rangkaian kereta api GBMS ini sangat bagus ya teman-teman, karena sudah menggunakan bogi K10 yang merupakan bogi terbaik milik PT KAI saat ini, sehingga suara rel dengan roda yang bergesekan tidak masuk dalam rangkaian kereta. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang peta rute pemberhentian kereta api GBMS kali ini, yaitu berhenti stasiun Pasar Senen, Jatinegara hanya untuk arah Senen, lalu Bekasi, Cikarang, Pegadaian Baru, Hall Buis, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon Perujakan,
Ciledug, Ketanggungan, Pupuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikutun, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo, hanya untuk arah Surabaya teman-teman, dan stasiun Surabaya Gubeng. Itu saja. Pada pukul 11.30 kereta api GBMS telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu di stasiun Bekasi. Kita tiba di sini awal 2 menit ya teman-teman. Kereta api GBMS telah tiba di stasiun Bekasi. Lihat ya teman-teman, frekuensi yang naik stasiun Bekasi ini lumayan banyak ya teman-teman, karena memang pasar di kota Bekasi ini lumayan banyak ya teman-teman. Pukul 11.34 kita tepat waktu ya teman-teman, kita berangkat dari stasiun Bekasi. Pukul 1 telah tiba di stasiun Haurui setelah 3 menit ya guys. Di sini kita berhenti 2 menit saja dan tidak ada penyusuran atau persilangan ya. Tiba stasiun Arjawinangun pukul 1:51 telah 5 menit. Stasiun Arjawinangun, stasiunnya hanya dikhususkan untuk kereta barang, semen menuju ke Prambanan di Klaten dan angkutan semen ke Purwokerto. Serta stasiun ini hanya memberhentikan 3 kereta api saja, yaitu kereta api Erlangga dari Pasar Senen tujuan ke Surabaya Pasar Turi, kereta api Gaya Barang Malang Selatan ini menuju ke Surabaya Gubeng, dan kereta api Gunung Jati rute Gambir Cirebon saja. Pukul 14.06 KA Gaya Barang Malang Selatan melintas langsung stasiun Cirebon. Kita bertemu KA Madiun Jaya dari Madiun ke Pasar Senen. Stasiun Cirebon adalah stasiun besar yang menjadi pusat dari Daob 3 Cirebon. Stasiun ini memberhentikan semua kereta api yang memiliki kelas tinggi di jalurnya, termasuk kereta Raja Argo Manggrek berhenti stasiun ini. 14.09 tepat 4 menit KA Gaya Barang Malang Selatan tiba di stasiun Cirebon Perujakan sebagai stasiun terbesar kedua di kota Cirebon. Selamat datang di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan adalah stasiun terbesar kedua di kota Cirebon. Stasiun ini memiliki 9 jalur. Jalur 1, 2, 3, 4 digunakan sebagai pemberhentian kereta api yang mengarah ke kota Semarang dan Tegal. Sementara jalur 6, 7, 8, 9 sebagai pemberhentian kereta api yang melintas ke jalur selatan menuju ke Purwokerto dan ke Yogyakarta. Sementara jalur 5 sebagai Musiman saja. Stasiun ini terminus untuk kereta api Kaligung menuju ke Semarang Poncol. Stasiun ini memiliki percabangan jalur di sebelah sana. Apabila mengarah ke kiri menuju ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang, dan sementara ke kanan mengarah ke Purwokerto sampai ke Yogyakarta. Berangkat dari Cirebon Perujakan pukul 14.13 tepat waktu. Tadi berhentinya sekitar 3 menit saja. Lihat jalur kanan di sana, itu adalah percabangan jalur yang menuju ke arah kota Tegal. Dan ini kita bertemu dengan suatu kereta.
jalur percabangan yang tadi di sana itu mengarah ke Kota Tegal via Kota Selawi yang rutin dilewati kereta api Jogor Surakarta dan kereta api Kamandaka serta pula kereta api BBM menuju ke Kota Larangan Tegal. Saat ini telah tiba di stasiun Brubuk. Bagi Anda para penumpang yang akan mengakhiri di stasiun Brubuk, periksa kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau bertukar dalam rangkaian kereta. Dan alhamdulillah perwakilan saat ini telah tiba di stasiun Brubuk. Stasiun Brubuk, stasiun yang berada di daerah operasi 5 Purwokerto. Kita sudah resmi memasukinya ya. Di sini merupakan titik percabangan jalur lintas raya dari Cirebon ke arah Kroya dan lintas cabang ke Kota Tegal via Kota Selawi. Tiba di stasiun Bumi Ayu pada pukul 3:30, awal 3 menit. Tiba tepat waktu. Selamat datang teman-teman di stasiun Tanah Cantik atau dalam bahasa Jawanya disebut Bumi Ayu. Teman-teman yang menaiki kereta ekonomi Stainless New Generation ini, teman-teman akan mendapatkan kursi dengan tipe Captain Seat dengan warna biru tua dengan warna krem di sandaran kepalanya. Tentu saja kursi ini bisa dapat di recline ya teman-teman atau ditidurkan, yaitu dengan cara memegang gagang yang ada di bawah sini, lalu teman-teman angkat tuasnya, lalu dengan badan kalian mundurkan kursinya sejauh ini. Jadi ini untuk perbedaannya ya teman-teman. Kursi yang normal berada di posisi seperti ini, sementara untuk posisi kursi yang di recline itu sejauh ini saja. Teman-teman di sini juga akan mendapatkan fasilitas kotak pengisi daya, ada kantong untuk menaruh barang, serta kantong untuk membuang sampah-sampah kalian. Di sini juga ada gantungan untuk menaruh barang kalian dan juga bagasi untuk menaruh barang yang lebih besar ukurannya. Dan di sini juga ada papan VIP-nya seperti juga berbagai informasi, yaitu stasiun atas selanjutnya seperti itu ya teman-teman, dan juga ada papan seluruh ruangan dan sedang di ekonomi berapa kalian sekarang. Dan tentu saja kereta ini dibuat di PT Inka atau PT Industri Kereta Api yang berada di Madiun ya teman-teman. Bangga sekali kita punya produk. Teman-teman yang ingin merubah kursi kereta ini, teman-teman bisa menginjak pedal yang ada di bawah kursi ini, lalu injak sekuat tenaga,
lalu putar kursinya secara pelan-pelan ya, seperti ini. Tapi saya tidak akan putar full penuh karena ada penumpangnya yang sedang santai, jadi saya tidak ingin mengganggu. Dan nanti kalau dalam posisi yang diinginkan akan bunyi jegrek seperti itu ya. Tiba di stasiun Purwokerto yang menjadi pusat dari daerah operasi 5 pada pukul 16:12. Awal 5 menit. Selamat datang di pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto ya teman-teman, di stasiun Purwokerto. Untuk lokomotif dinas gaya Barma Selatan yang berdinas pada hari ini adalah lokomotif CC 206 1364 di Polinduk CPN. Lokomotif CC artinya lokomotif ini memiliki 3 ganda penggerak yang berada di bawahnya, 3 di sisi depan dan di sisi belakang. Sehingga CC 206 adalah serinya, yaitu lokomotif dengan double kabin seperti ini. 13 adalah tahun mulai dinasnya, yaitu pada tahun 2013 dengan nomor urut 64 dengan diperunjuk di Cipinang, Jakarta. Untuk susunan rangkaian kereta api gaya Barma Selatan ini, dari depan ada lokomotif CC 206, di belakangnya ada 4 kereta eksekutif stainless steel new generation, lalu ada 1 gerbong makan dan 4 gerbong ekonomi stainless steel new generation dan 1 kereta bagasi di paling belakang. Di jalur 1 yang tersedia ini adalah kereta api Serayu yang akan dipersiapkan nanti malam sebagai kereta api Serayu malam dari Purwokerto tujuan Pasar Senen via Kroya, Kiara Condong, Bandung ke tujuan akhir Pasar Senen di Jakarta. Jalur 4 ini adalah kereta api Jogos Purwokerto dari Solo Balapan tujuan Purwokerto via Semarang Tawang yang telah tiba stasiun Purwokerto, dan setelah ini akan dipersiapkan sebagai kereta api Kamandano tujuan Semarang Tawang. Untuk kereta api Jogos Purwokerto sendiri memiliki kelas ekonomi new generation modifikasi hasil karya Bawasa Manggarai. Seperti ini ya teman-teman, kursi warna biru dengan ekonomis. Seperti ini teman-teman. Lepas dari stasiun Purwokerto menuju ke arah stasiun Kroya, kita akan melewati 2 terowongan besar dan 1 jembatan sungai panjang, yaitu terowongan Kebasen dan terowongan Noto, dan 1 jembatan yaitu jembatan Sungai Serayu.
Sebelum memasuki stasiun Kroya, kita akan bertemu dengan jalur dari arah Kota Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, Banjar, dan Cilacap yang bertemu di stasiun Kroya ini. Nah, jalur di sana bisa teman-teman, itu jalur yang saya maksud tadi. Kita kalau dari kota Cirebon ya, Cirebon dan Purwokerto. Sesaat lagi kita akan memasuki stasiun terbesar di Kabupaten Cilacap, yaitu stasiun Kroya. Tiba di stasiun Kroya pukul 4:46, awal semenit. Masih teruskan satu kereta, satu kereta. Jalur kereta masuk. Kroya ini kita menyusul ke dari Pasundan, dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kalau di Pasundan adalah kereta api Erlangganya versi selatannya teman-teman. Dia ini memiliki kelas ekonomi dengan kursi lurus tegak, tapi dengan harganya yang sama sekali sehingga dianggap para teman-teman Railfan sama sekali tidak worth it teman-teman tiketnya ya. Sekarang ini saya sedang menuju pertama kali ke Gaya Palimanan Selatan. Di sini turnya sumpah itu teman-teman, di sini turnya mewah banget. Aksen-aksen mewahnya, kursi-kursinya mewah, meja-meja mewah, diisi dengan meja pantry atau tempat untuk memesan makanan dan minuman. Sekarang di sini saya hanya membeli sebuah teh teman-teman, karena saya tidak membeli makanan lagi karena sudah membawa bekal sendiri dari rumah. Jadi di sini ada teh ya teman-teman, teh manis dengan harga 17.000 ya teman-teman. Saya minum ya. Rasanya sih enak ya teman-teman. Mungkin kalian semua wajib buat itu untuk beli teh di kereta manapun lah itu. Tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Stasiun Lempuyangan ini adalah stasiun terbesar kedua setelah stasiun Yogyakarta Utama. Stasiun ini memberhentikan kereta-kereta dengan kelas ekonomi dan campuran di lintas selatan. Berangkat dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta pada pukul 7 malam tepat. Ini dia untuk tampilan kereta eksekutif pada kereta api Gaya Palimanan Selatan. Untuk kereta eksekutif ini, kalau dilihat secara fisiknya mungkin sama seperti ekonomi di Indonesia, bahkan kalau bisa saya bilang tidak ada bedanya sama sekali. Tapi untuk perbedaannya sedikit mencolok adalah misalkan di kursi ini ya. Nah di armrest kursi ini terdapat meja lipat dan tempat-tempat untuk digunakan untuk bekerja atau makan teman-teman. Di sini terdapat yang sama bedanya dan sini di kelas PPT terdapat punggung ya teman-teman yang bisa diatur ketinggiannya ya. Masa kita hanya pedal ini. Nah itu teman-teman. Jadi ini armrest ini kode teman-teman, jadi kita nggak perlu pakai tenaga untuk kita injak. Di sini juga ada tombol untuk mengeluarkan meja lipatnya teman-teman. Dan juga di kasih hallway-nya ini ya teman-teman, ini berbeda dengan kelas ekonomi. Ini terus dalam lampu-lampu digital jalannya teman-teman. Sebelum saya turun di stasiun
Bromo, saya akan memberikan kesimpulan perjalanan saya pada kereta api Gaya Bangka Selatan pada malam hari ini. Kereta api Gaya Bangka Selatan sesuai dengan namanya kereta api Gaya Baru yang sudah menerapkan gaya baru pada pola operasionalnya, yaitu mengangkut kereta api ekonomi dan eksekutif stainless steel new generation yang melayani rute dari Jakarta Pasir ke Kota Surabaya di Surabaya Gubeng melalui kota Yogyakarta. Meskipun yang memiliki saingan yaitu kereta api Jakarta, tapi menjadikannya kereta api ini adalah kereta api dengan layanan terbaik dari kelasnya. Dari segi pandang saya bahwa interior dari kereta api ini sudah bagus, dan saya pun shock dan surprise saat pertama kali naik kereta seperti ini. Akhirnya saya keturunan juga untuk naik kereta api ini. Keretanya ini bagus, makanannya enak, dan juga dari segi suspensinya atau menggunakan logika 10 saat berjalan di Solo Wesel tidak tahu gebudak-gebudak sangat ya teman-teman. Dan juga untuk jam perjalanannya ini sangat sesuai sekali ya teman-teman. Bahkan dari Jakarta pada jam 11.10 siang dan di stasiun Surabaya Gubeng pada jam 11.25 malam, menjadikannya sesuai dengan namanya Gaya Bangka Selatan, tiba di Surabaya pada malam harinya ya teman-teman. Tapi yang menurut saya kereta ini seperti stasiun itu cukup lumayan ya teman-teman, sehingga kalau saya itu ngecer teman-teman. Tapi kelebihannya pun ada, yaitu kereta api Gaya Bangka Selatan ini meskipun sudah upgrade menjadi kereta api ekonomi dan eksekutif generation, menjadikan ini sudah seperti kereta api ekspres teman-teman, yaitu hanya berhenti lama saja di stasiun Cirebon Pejagan, stasiun Purwokerto, stasiun Yogyakarta, dan stasiun Madiun. Serta untuk stasiun-stasiun lainnya hanya berhenti 1 hingga 3 menit saja teman-teman, menjadikannya kereta api ekspres tanpa ada penyusulan dan penyesilangan yang kereta api apapun ya teman-teman. Itu saja kesimpulan saya pada perjalanan malam hari ini, dan sekali lagi saya akan tiba di stasiun Purwokerto. Akhirnya perjalanan saya sudah mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto ya teman-teman. Dan setelah ini kereta api Gaya Bangka Selatan akan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Kita tunggu waktu keberangkatannya teman-teman. Syukur dengan selamat, akhirnya saya sudah mengakhiri perjalanan stasiun Purwokerto. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih untuk video hari ini. Sampai jumpa lagi.